Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mulai pertemuan pertama bulan Rosario dengan tema Maria menjawab ya atas panggilan Allah. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada pertemuan pertama bulan Rosario, kita akan mendalami perbuatan dan perkataan Bunda Maria yang tulus hati dalam menanggapi panggilannya sebagai Bunda Yesus, sebagai hamba yang taat pada kehendak Allah Bapa. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 650 yang berjudul Siapa yang Berpegang, atau menggunakan lagu pilihan yang lain. Mari kita buka dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria, bahwa ia akan menerima karunia Roh Kudus, sehingga ia mengandung Yesus sebagai juru selamat bagi manusia. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bacaan Injil, diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38, yang berjudul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sebagai renungan, di dalam Injil Lukas 1 ayat 38, kita membaca jawaban yang luar biasa dari Bunda Maria kepada malaikat Gabriel. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu."
Jawaban ya Maria ini mengubah jalannya sejarah manusia, karena melalui persetujuannya Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan makna dari kata ya Maria dan bagaimana kita bisa meneladaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah jawaban iman yang penuh kepercayaan. Maria tidak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi atau bagaimana semua ini bisa terjadi. Tetapi dia memilih untuk percaya pada kehendak Allah. Dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada rencana Tuhan meskipun mungkin ada keraguan atau kebingungan. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan iman ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita pahami di dalam kehidupan kita. Seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tidak pasti. Namun kita diajak untuk mengatakan ya kepada kehendak Tuhan, percaya bahwa Dia akan membimbing dan menuntun kita. Yang kedua adalah kerendahan hati dan kesiapan melayani. Maria menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dalam segala keagungannya, Maria tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, melainkan siap melayani Tuhan dalam segala hal. Jawaban ya dari Maria adalah wujud kesiapan untuk melayani tanpa syarat dan tanpa pamrih. Kita pun dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati seperti Maria di dalam setiap tugas dan panggilan hidup kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, ataupun komunitas. Kita diundang untuk selalu siap memberikan diri. Yang ketiga adalah keteladanan, keberanian dalam menghadapi tantangan. Tidak ada jaminan bahwa jalan yang Maria pilih akan mudah. Bahkan ia tahu bahwa akan ada banyak tantangan yang menantinya sebagai Ibu Yesus Sang Penebus. Namun dengan keberanian yang luar biasa, Maria tetap mengatakan ya. Kita pun juga sering menghadapi tantangan di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Namun seperti Maria, kita diajak untuk berani menghadapi segala kesulitan dengan iman dan keteguhan hati, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang keempat adalah buah dari jawaban ya. Jawaban ya dari Maria membawa rahmat besar bagi seluruh umat manusia, karena melalui Dia, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Setiap kali kita mengatakan ya kepada Tuhan, kita turut mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Pilihan kita untuk taat dan setia pada kehendak Tuhan, sekecil apapun itu, memiliki dampak yang besar bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan bekerja melalui ketaatan kita, seperti Allah bekerja melalui jawaban ya dari Maria. Sebagai refleksinya, mari kita bersama-sama merenungkan. Yang pertama, bagaimana jawaban kita terhadap panggilan Tuhan untuk melayani. Yang kedua, apakah kita akan menjawab ya atau justru menolak? Yang ketiga, bagaimana sikap kita untuk meneladan Bunda Maria? Setelah refleksi dapat dilanjutkan dengan sharing iman dari umat bila ada, kemudian dilanjutkan dengan doa rosario. Dan diharapkan ketika memulai doa rosario, di mana dalam setiap peristiwa diselingi dengan doa umat secara spontan. Untuk itu dimohon bantuan
dari umat. Setelah doa rosario selesai, dilanjutkan dengan litani Santa Maria yang diambil dari puji syukur nomor 214. Setelah ibadatnya selesai, mari kita tutup pertemuan rosario yang pertama dengan berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, bagaimana ketulusan hati Bunda Maria dengan menjawab ya atas permintaan-Mu dan bersedia menjalankan kehendak-Mu, sehingga keselamatan umat manusia dapat terjadi sesuai dengan kasih-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup diambil dari puji syukur nomor 628, Salam Bagimu Maria, atau diambil dari lagu pilihan lainnya. Terima kasih. Semoga lewat bahan pertemuan rosario yang pertama ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.